Karena kita sudah dapat THR, ada gaji 13, saya bilang nggak ada cuti, kita harus melayani pemudik, khususnya yang bertanggung jawab terhadap jalan dan jembatan di Bina Marga. Kami tadi sudah telekonferensi dengan seluruh balai di Indonesia, khususnya yang lagi daerah-daerah yang rawan longsor, tidak ada cuti. Ya. Oke? Nah ini yang dalam rangka sekali lagi guyup rukun kita. Ya. Pak Basuki, kalau mendengar rencananya tentunya kita berharap seperti tadi Pak Basuki, Pak Budi, dan Pak Triawan sampaikan, semua berjalan dengan baik. Namanya juga harapan dan rencana. Ya. Tapi kan kita juga harus siap dengan kalau misalkan terjadi sesuatu. Katakanlah terjadi kemacetan. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian PU? Ini, itu kalau sudah rekayasa lalu lintas kan Pak Korlantas dan Perhubungan. Beliau sudah menyiapkan 5 senario if-nya. Jadi pertama kalau normal bagaimana, kemudian kalau macet di mana, terus sampai 5. Yang kita tidak harapkan sampai 4-5 ini. Okay? Jadi semua sudah ada. Termasuk sekarang Basarnas. Basarnas terlibat aktif sekarang menyiapkan helikopter di Gringsing dan di Dawuan. Yang tahun lalu tidak dilakukan? Tahun lalu tidak ada. Okay? Kesehatan juga ada sekarang mobile puskesmas. Pertamina juga mobile BBM. Ya, itu semua sudah bergerak dalam rangka melayani pemudik ini. Jadi saya kira semua harapan ada, upaya juga ada, senario upaya kalau hal-hal yang paling ekstrim terjadi juga mudah-mudahan sudah disiapkan. Nah, Pak Budi, tadi kan mudik gratis, ini sama Pak Triawan nih, mudik gratis perginya, bagaimana dengan pulangnya? Oh itu termasuk pulang, termasuk. Jadi tanggung jawab pergi, tanggung jawab pulang juga, jadi luar biasa. Asal jangan nambah. Jadi balennya nggak kosong tuh ya? Nggak kosong. Pemirsa, pemerintah menyiapkan dari segala hal ya untuk agar mudik kali ini lebih nyaman, lebih aman. Ya. Bukan hanya menyiapkan untuk lebih aman, lebih nyaman, tetapi juga sudah disiapkan skenario kalau misalkan tidak berjalan dengan mulus. Jadi kita percayakan kepada pemerintah, percayakan kepada Pak Basuki, percayakan kepada Pak Budi, juga kepada Polri yang mengatur lalu lintas. Sedangkan bagaimana merubah perilakunya tentunya Pak Triawan yang akan bisa membantu kita merubah perilaku masyarakat sendiri menjadi lebih guyup, lebih rukun. Sementara itu kita commercial break sebentar. Hidup bersih, sehat, dan bahagia. Besok Papa antar periksa Iva ke puskesmas ya. Pakai periksa-periksa segala. Mama sehat tahu. Motor Papa aja rajin di servis. Masa istri sendiri malah nggak dirawat? Papa saya yang banyak duit aja. Cek Iva itu penting untuk deteksi dini kanker leher rahim. Apalagi kita yang punya kartu BPJS gratis. Mama mau deh periksa Iva di puskesmas. Nah gitu dong. Cek Iva dan cerdik sekarang juga. Di rumah cahaya kami hidup bersama, jalani suka duka dalam satu keluarga, saling berbagi dan mengasihi dalam cinta walau tak saudara. Sungguh indahnya hidup ini jika ada di setiap hati, rasa cinta kasih yang suci melingkupi hidup ini.
khususnya yang akan mudik. Selain infrastruktur, prasarana, sarana, dan diharapkan ada perubahan perilaku dari masyarakat Indonesia, pemerintah juga menyiapkan kenyamanan melalui aplikasi yang disebut Ayo Mudik. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kalau kita mudik itu di mobil membawa kertas besar. Yaitu apa? Peta. Peta dari bengkel, peta dari pom bensin, peta dari yang terpisah-pisah. Nah, sekarang semuanya diintegrasikan di ponsel dengan aplikasi yang disebut Ayo Mudik. Melalui aplikasi Ayo Mudik ini kita bisa mengetahui informasi-informasi seperti keadaan cuaca. Apakah hujan, panas, dan lain sebagainya, siang, malam, sore. Juga mengenai lokasi ATM yang terdekat. Kemudian juga pos kesehatan, kemudian juga di mana lokasi masjid, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya lokasinya, tetapi kalau mau menuju ke sana, di aplikasi tersebut juga disiapkan rute menuju ke sana, kemudian bagaimana menuju ke sana, macet atau tidak, kemudian juga berapa lama kita kira-kira bisa sampai menuju apakah itu lokasi ATM ataupun bengkel. Itu untuk menambah kenyamanan kepada pemudik semua. Namanya aplikasi Ayo Mudik yang bisa diunduh dari baik Play Store maupun App Store. Nah, sekarang segmen terakhir ini Pak, saya bagi masing-masing kurang lebih 2 menit lah. Pesan apa yang disampaikan sebagai katakanlah yang ingin membuat mudik kali ini berbeda dengan mudik-mudik sebelumnya yang memberi ciri terutama kepada perilaku masyarakat Indonesia dengan branding mudik bareng guyub rukun. Pak Triawan? Baik, ya memang saya harapkan dukungan dari pemerintah yang kali ini luar biasa ini membuat mudik itu menjadi semakin nyaman, semakin aman. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada itu, ada daya tarik tertentu untuk sebagian masyarakat yang menggunakan motor. Saya dengar dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka itu senang sekali pulang mudik dengan motor karena merasa ada freedom, ada kebebasan. Mereka bisa berhenti seenaknya kapan aja, sampainya jam berapa saja. Padahal at the cost dengan ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu keselamatan. Ya. Nah, dengan diimbanginya segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, apalagi tadi ada apps dan lain-lain, mudah-mudahan itu sense of freedom itu bisa berkurang dan digantikan dengan kenyamanan-kenyamanan lain, ya. Toh mereka juga masih tetap ada motor yang diangkut ke sana kan, ya. Nah, jadi guyub rukun ini dalam segala hal. Jadi bukan hanya dalam hal waktu pulangnya saja, tapi juga mentality mereka, ya, positif, pengorbanan mereka, tadi take and give mereka, semua ini dibungkus dalam sebuah kegiatan yang bertema. Dan tema ini juga merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya. Kita kemarin ada Pekan Pancasila, ya. Tema-tema yang kita bungkus dengan dengan baik, dilanjutkan dengan mudik bareng, dan nanti akan ada lagi bulan kemerdekaan. Ya, mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ini bisa menyatukan kita sebagai sebuah bangsa, lebih rukun, lebih guyub, lebih toleran, ya, dan lebih gembira lah, lebih ceria dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak Rudi. Pak Basuki. Oke, para pemirsa, para calon pemudik, ya, prasarana jalan dan jembatan yang kami siapkan, yang pemerintah siapkan, belum maksimal. Okay? Tapi ini sudah optimal yang kita bisa sediakan pada tahun ini. Insya Allah tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Tahun ini sudah lebih baik dari tahun lalu, tapi belum maksimal. Untuk itu saya ingin berpesan, siapkan betul persiapan yang baik dari kendaraannya, pengemudinya, isi bahan bakar sebelum masuk di tol, bawa bekal karena masih bulan puasa. Jadi dibawa bekal yang cukup sehingga kalau terjadi hal yang ekstrim, kita sudah banyak sekali pos-pos kesehatan, polisi, Basarnas siap untuk melayani. Tapi apapun itu rencana kita sudah rencanakan dengan jauh lebih baik
dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sudah diperhitungkan. Kita nggak mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan bisa melakukan mudik ini dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Budi. Ya, kita memang mendapat amanah yang khusus dari Pak Presiden dalam satu ratas waktu itu. Makanya konsep guyup rukun itu adalah bagaimana kita ingin memberikan level of service lebih baik. Tapi level of service ini tidak akan berarti apa-apa apabila kita tidak melihat sisi safety-nya. Ada beberapa yang saya ingatkan, khusus saudara kita yang ada di timur, biasanya naik kapal tuh. Nah, teman-teman saya di perhubungan, saya semua eselon 1 cuti. Jadi Anda jangan cuti. Dan untuk tidak cuti itu, jaga itu kapal, jangan bermuatan lebihan. Karena awal dari masalah daripada kapal itu biasanya muat berlebihan. Dan ada beberapa tatanan-tatanan yang harus dijaga pada saat itu naik itu. Yang kedua, saya memang berpesan kepada bis-bis yang tidak laik. Ini ada urusannya dengan operator yang pemilik bis, PO. Jangan sekali-sekali mengoperasikan bis yang tidak ada stiker berwarna biru. Karena saya sudah mendapat persetujuan dari Kapolri, bila tidak mempunyai stiker itu akan dihentikan. Dan punya konsekuensi terhadap pemudik. Jadi kalau naik, lihat sebelah kanan atas itu ada stiker warna biru. Kalau tidak ada, jangan naik. Karena akan kasihan, akan terjadi itu. Namun demikian, khususnya di Jakarta kita menyediakan lebih dari 100 bis. Apabila ternyata ada pemudik-pemudik yang nggak dapat karena tidak ada stiker. Ini satu peringatan-peringatan berkaitan kita untuk mencapai suatu safety yang baik. Ada satu yang di luar apa yang disampaikan Pak Basuki, budaya antri. Karena budaya antri ini harus menjadi suatu rule of the game yang dilakukan oleh pemudik. Karena begitu 1, 2, 3, 4 yang tidak disiplin, maka jalan itu akan ruwet dan memperkeruh suasana gitu. Nah ini satu himbauan. Insya Allah apa yang diminta Presiden kita bisa lakukan dengan baik. Dan satu format sekarang tentang laut, tentang kereta api akan kita jadikan untuk improvement di tahun yang mendatang. Baik, pemirsa, itu bagaimana pemerintah menyiapkan diri untuk menyediakan layanan mudik yang lebih aman, lebih nyaman. Baik dari sisi infrastruktur, baik dari sisi pengaturan jalannya, baik daripada prasarananya, kendaraannya. Tadi Pak Menteri Perhubungan menyampaikan, kalau tidak ada stiker biru, jangan naik kendaraan, jangan naik busnya. Nah, jangan juga takut tidak mendapatkan bus untuk mudik, karena disediakan oleh Pak Menteri Perhubungan. Rencana dibuat semua, tetapi semua yang sifatnya adalah fisik. Perlu didukung oleh kita sebagai masyarakat. Perilaku masyarakat juga yang mendukung ini. Perilaku masyarakat yang berdasarkan toleransi. Artinya antri, memberikan kesempatan kepada yang lebih penting untuk berjalan lebih dahulu. Pembatasan-pembatasan dibuat tidak hanya asal pembatasan, tetapi justru untuk kenyamanan semua pihak. Sehingga ini yang membedakan barangkali dengan mudik-mudik sebelumnya. Di sini ada rasa guyub, ada rasa rukun dari masyarakat yang merupakan harapan perilaku kita, perilaku bangsa Indonesia yang gotong royong, yang guyub, yang rukun. Saya kembalikan kepada Pak Irwin. Terima kasih Pak Rudiantara, perbincangan yang menarik. Kita harapkan bahwa di mudik tahun 2017 ini berjalan dengan lancar, berjalan damai, rukun, sesuai dengan tagline kita Pak, mudik bareng guyup rukun. Tapi mudah-mudahan Pak Rudiantara malam ini aja jadi hostnya Pak ya, karena nanti saya susah kan. Pak Rudiantara, terakhir Pak, dari tadi Bapak nanya ke Pak Budi, Pak Basuki, dan Pak Triawan. Giliran terakhir saya nanya ke Pak Rudiantara ya Pak. Tadi Bapak udah menjelaskan dari aspek aplikasinya memadai, oke, masyarakat sudah bisa mengunduh dan lain sebagainya. Dari aspek telekomunikasi mungkin Pak, apa yang bisa Bapak jelaskan bahwa
kita juga siap untuk menghadapi mudik lebaran ini dari Ya. sisi itu, Pak? Pak Erwin, dari sisi telekomunikasi teman-teman operator sebetulnya sudah menyiapkan dari 1 bulan yang lalu. Dimulai dari titik-titik pemberangkatan, terutama di Jakarta. Semua pelabuhan udara, semua pelabuhan laut, semua stasiun, apakah stasiun bus maupun stasiun kereta, itu titik berangkatnya. Kemudian juga di jalannya dilakukan drive test oleh semua operator, baik jalur utara, tengah, dan jalur selatan. Kami mengantisipasi, teman-teman operator mengantisipasi untuk titik-titik yang diperkirakan mungkin terjadi kemacetan, ya, apakah itu di persimpangan, ya, apakah itu di exit, ya, untuk ditambah kapasitas. Ada lebih kurang 300 mobile BTS. Mobile BTS itu adalah mobil truk dan mini truk yang ada towernya, kemudian ada antenanya. Totalnya ada 300 dan hari ini sudah berada di tempat di masing-masing lokasi. Karena saya diberitahu oleh Pak Budi bahwa sebetulnya mudik ini sudah mulai bergerak dari kemarin walaupun belum signifikan. Dan ini mengantisipasi kalau yang tidak ada coverage, jadi ada coverage, kemudian juga yang kemungkinan ada titik-titik ataupun simpul-simpul macet, ini baru kemungkinan itu kapasitasnya ditambah. Mengapa? Karena kalau terjadi kemacetan, ya, masyarakat ini pasti melampiaskannya ke ponsel. Karena ingin memberitahu kepada keluarganya, saya macet di sini. Udah begitu pakai foto lagi, ini rangkaiannya macet ya. Itu kan dunia yang sekarang seperti demikian. Baik. Tapi kalau fokus kita adalah bukan kepada komunikasinya, fokus kita adalah bagaimana memperlancar kendaraannya ini. Jadi kalau kendaraan lancar, komunikasinya pasti insya Allah juga lancar. Baik Pak Rudiantara, kelihatannya dari aspek telekomunikasi sudah siap, sarana prasarana siap, infrastrukturnya juga sudah siap. Kita harapkan masyarakat akan mudik dan balik lagi ke daerah asalnya secara aman ya Pak Rudiantara, Dan Pak nyaman. Budi, Pak Basuki dan Pak Triawan. Pak, bukan cuma pemerintah saja yang siap untuk menghadapi mudik lebaran tahun ini Pak. TVRI juga siap untuk melakukan peliputan dalam Mudik Asyik TVRI 2017. Baik, demikian tadi akhir dari diskusi kita tentang mudik bareng Guyup Asik. Semoga perbincangan tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Mudik Asyik TVRI mulai hari ini sampai dengan 2 pekan ke depan. Akhirnya saya Erwin Dwinanto mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Lebaran sebentar lagi berbulan.